Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Zaizam Freser. Kali ini kita akan menangani Realme C30. Ini handphonenya mati total ya teman-teman. Dan kebetulan handphone bekas jatuh dan ini mesinnya sedikit bengkok ya. Pada saat saya cek menggunakan power supply itu sebelum ditekan on tidak ada pergerakan ampere. Ketika saya tekan on itu ampere naik dan naik turun ya, jadi tidak ada indikasi kehidupan. Dan ini kalau saya lihat itu ada putus jalur kemungkinannya. Jadi di sini saya akan coba eksekusi handphone ini, silahkan teman-teman simak hingga akhir ya. Ini kita akan lakukan pindah badan. Kenapa saya lakukan pindah badan? Karena kondisi tulangnya yang papannya yang sudah bengkok ya teman-teman. Jadi kalau kita paksakan rebal di sini, ada kemungkinan itu handphone susah hidupnya ya. Kemungkinan besarnya juga ada pin yang putus jalur di tengah di PCB-nya. Jadi untuk di sini kita akan coba eksekusi sesuai dengan permintaan user untuk datanya minta diselamatkan, dan kita akan coba. Dan saya sudah siapkan ini papan yang baru, papan yang handphone mati, dan kebetulan handphone mati ini CPU-nya mati ya teman-teman, dan MMC-nya mati, juga mati, jadi tidak saya perbaiki dan itu saya simpan sebagai rongsokan karena PCB-nya masih bagus ya. Jadi setiap handphone mati itu akan saya tawarkan untuk dibeli ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan kita akan eksekusi ya. Kita pindahkan di sini CPU dan MMC-nya. Biasanya dengan memindahkan CPU dan MMC itu handphone hidup lagi dan data selamat ya teman-teman. Oke, teman-teman simak ya, karena di sini sudah saya video sudah saya percepat karena prosesnya panjang sekali ya. Kalau saya tampilkan durasi realnya itu kisaran 2 jaman lebih baru bisa hidup handphone ini. Oke, silahkan teman-teman simak hingga akhir, dan durasi poin-poin pentingnya di sini saya percepat. Untuk settingan blur pada pengungkapan ini, pada pemisahan lem ini, lem di samping IC saya menggunakan settingan 275 dan angin 50. Saya menggunakan Blue Air Quick 861 DW ya teman-teman. Oke, ini kita congkel dulu CPU-nya ini. Untuk settingan naikkan, saya naikkan settingan di 375, angin 60, dan saya menggunakan Blue Air Quick 861 DW ya. Jadi kita blower secara hati-hati, pastikan timah matang, baru kita congkel pelan-pelan ya. Jadi mainnya insting, feeling, pastikan timah mendidih dulu baru diangkat ya. Jangan dipaksa sama sekali, kalau dipaksa bisa merusak PCB. Oke lah, kalau ini kita pindah badan ya. Kalau seandainya kita tidak pindah badan itu ada kemungkinan merusak pin-pin PCB-nya ini. Nah ini contohnya ya. Jadi kalau handphone bekas jatuh atau bengkok, ini kurang lebih seperti ini dia. Pinnya ke ikutan terangkat. Jadi big jalan alternatif memang ganti badannya, memang ganti papan PCB. Kalau ini tetap kita rebal tadinya, ada kemungkinan hidup, cuman kerjanya lama ya teman-teman. Jadi saya vonis ini ganti papannya, dan kebetulan saya punya stoknya ya di sini. Kalau tidak punya stok, mau tidak mau kita harus rebal ya. Oke, ini lanjut proses pengangkatan IC MMC-nya, dan kita angkat sama seperti tadi. Kita pastikan dia melunak terlebih dahulu timah-timahnya, dan lemnya baru kita congkel ya teman-teman. Nah, ini kurang lebih kalau handphone pernah jatuh itu rata-rata dia akan mengelupas seperti ini ya teman-teman. Jadi kebanyakan dia akan mengelupas karena efek benturan ya teman-teman. Jadi kalau ini kita paksa cetak ulang dan kita pasang, itu lama pengerjaannya. Mana tahu kalau seandainya sudah kita cetak ulang ternyata ada putus jalur di dalam PCB, kan bingung ya. Jadi untuk memudahkan prosesnya, ada baiknya kita lakukan pergantian tulangnya, papan PCB-nya. Itu pun kalau ada stoknya ya teman-teman. Kalau tidak ada boleh cari boleh belilah handphone mati total untuk kita sediakan sebagai alternatif ketika menemui handphone bekas jatuh. Oke, ini kita bersihkan lemnya, dan ingat ya, beberapa di video ini banyak yang saya percepat durasinya karena terlalu lama ya. Kalau saya tampilkan realnya itu kurang lebih 2 jaman pengerjaannya. Di sini saya anggap teman-teman sudah paham trik cetak pasang ya. Jadi
Saya akan sampaikan poin-poin pentingnya saja karena durasi video kebanyakan saya percepat, dan ini hanya proses percobaan ya teman-teman. Dan begini loh caranya, dan saya tidak akan menyampaikan detail eksekusinya serta detail step pengerjaannya, hanya poin-poin pentingnya silahkan simak sendiri. Dan ini tidak semua yang saya terangkan di sini ya.
Oke, setelah tadi kita kasih timah baru, kita ganti timah dan kita cetak ulang, seperti kita bersihkan, kita rapikan, lalu kita cetak ulang timah yang baru. Pada step berikutnya kita akan lakukan pemasangan ya teman-teman. Di sini kita pastikan sebelumnya itu pin-pin di CPU dan kita pasang secara bertahap ya. Di sini saya pasang dulu CPU-nya. Di sini kita akan pasangkan CPU terlebih dahulu, pastikan tidak ada kotoran dan tidak ada sisa timah yang bertebaran ya, baik itu di PCB maupun di CPU. Kemudian kita kasih flak. Itu untuk kasih flak jangan terlalu banyak ya. Jadi secukupnya saja, karena kalau terlalu banyak flak biasanya akan lari pada proses pencetakan CPU-nya. Oke, dan pada tahap selanjutnya kita lakukan cetak ulang. Untuk settingan blower saya masih sama menggunakan settingan di 375 angin 60 blower quick 861 DW ya teman-teman. Oke, ini kita cetak ulang, kita panaskan sambil kita perhatikan timah flak ketika kakinya menyatu, itu flak akan mendidih dan cairan-cairan di dalam CPU itu akan keluar biasanya, dan ini terlalu sedikit ya timahnya tadi, jadi flaknya tadinya, jadi kita tambah flak. Ketika hindari juga terlalu banyak ya, cukup sedikit saja. Kemudian kita blower ulang, nanti sambil kita perhatikan si samping-samping CPU, ketika dia sudah mulai menyatu, itu flak akan keluar dari CPU ya. Itu ciri-ciri dia sudah ini kurang lebih dia sudah mulai menyatu. Tinggal kita tekuk sedikit sambil kita goyang, kita pastikan dia menempel dengan sempurna. Dan pada tahap ini kita sudah sampai pada tahap cetak ulang CPU sudah terpasang, dan kita rapikan dulu ya, kita bersihkan dulu sisa flaknya. Dan pada tahap ini saya tidak akan langsung memasang CPU-nya ya. Saya tidak langsung memasang MMC-nya. Di sini saya akan coba dulu colok ke PC. Jika status terdetek karena chipsetnya Speedrum terdetek Speedrum di PC, menandai pemasangan sudah sukses ya teman-teman. Jadi ada beberapa tahapan. Di sini saya pastikan dingin terlebih dahulu karena saya akan lakukan perakitan pada framenya dan memastikan handphone ini terdeteksi di PC ya teman-teman. Oke ya, ini kita lepaskan dulu dari ragumnya, kemudian kita rakit kembali pada handphonenya, dan kita akan coba koneksikan handphone ini ke PC, dimana pada salah satu contoh ketika pemasangan kita sudah benar, dia akan terdeteksi di PC sesuai dengan chipset masing-masing ya teman-teman. Kebetulan ini chipsetnya Speedrum dan harusnya nanti dia akan terdeteksi di PC sebagai KD loader. Ini teman-teman perhatikan, ini dia terdeteksi ya, ini sudah terdeteksi teman-teman perhatikan, dan ini sudah terbaca handphonenya di PC. Ketika sudah terbaca di sini, kita sudah bisa lanjut ke pemasangan MMC nya. Kita akan pasang IC MMC, lanjut kasih flak lagi, dan jangan terlalu banyak ya, cukup sedikit saja, dan itu pun kita rapikan lagi dengan ini kita pasang. Kalau seandainya terlalu banyak, jadi dia akan lari saat kita blower seperti ini. Kalau flaknya secukupnya atau sedikit, itu dia akan langsung nempel ya teman-teman. Setelah terasa menempel, teman-teman bisa tambah lagi cairan flak. Ini setelah proses ini sudah nempel ya. Ketika sudah nempel seperti ini, harusnya sudah terdeteksi dan MMC sudah terpasang dengan sempurna. Kita coba dinginkan lagi ya. Kita dinginkan dan kita akan lakukan percobaan pemasangan pada handphone ini, dan kita akan coba hidupkan apakah handphone ini hidup atau tidak ya. Oke, ini saya akan coba lakukan pengetesan, mudah-mudahan langsung hidup ya, jadi tidak panjang kerjaan. Oke, ini saya pasang dulu fleksibel LCD dan fleksibel chargernya. Coba di sini kita colok charger, apakah keluar logo tanda-tanda kehidupannya atau tidak ya. Jadi ada kemungkinan, harusnya kalau tidak ada kendala lain pada mesin ini harusnya sudah hidup ya. Coba kita tunggu. Oh, ini masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Belum ada sama sekali tanda-tanda kehidupan, dan tidak ada logo petir, tidak ada logo pengisian daya. Dan ini saya coba tunggu dulu beberapa saat sambil memastikan apakah benar tidak ada kehidupan atau apakah benar handphone ini mati. Nanti kita coba colok USB lagi ke PC, apakah masih terdeteksi sebagai apakah masih detek di PC atau tidak. Oke, ini tidak ada tanda-tanda kehidupan ya, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Jadi fix di sini masih belum selesai pekerjaan kayaknya.
Oke, ini masih saya tunggu dan tidak ada indikasi sama sekali ya, tidak ada indikasi pengecasan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Oke, saya akan coba cek apakah ada short di fibasnya, di bat ID-nya, di jalur fibatnya atau tidak. Coba saya ukur di sini tegangannya, saya coba set ke mode dioda dan kita ukur baterainya dulu ya. Saya akan ukur baterainya. Untuk baterai ada 3,8 volt. Harusnya handphone ini sudah hidup ya teman-teman, namun tidak ada kehidupan, jadi untuk baterai itu aman. Dan kita akan cek lagi apakah ada kendala lain atau coba saya tekan power di sini, apakah juga tidak ada kehidupan di sini. Benar ya, tidak ada sama sekali tanda-tanda kehidupan pada handphone ini. Apakah pemasangan CPU-nya, harusnya kalau tadi detek pemasangan CPU sudah benar ya, atau apakah ada kendala dengan MMC-nya. Harusnya antara CPU dan MMC yang bermasalah ya. Dan saya akan coba nanti menggunakan power supply, berapa konsumsi harusnya, dan kita bisa coba juga. Oke, coba saya, mohon maaf ya, ini rekaman power supply tidak terambil, jadi tidak saya tampilkan, dan di sini saya terangkan saja pada ini jarum power supply itu handphone hanya stuck ya, jadi masih ada kendala. Coba saya koneksikan handphone ini ke PC, apakah terdeteksi atau tidak. Oke, ini ternyata detek ya, ternyata masih detek. Jadi ada kemungkinan di sini RAM-nya ya. Coba saya ganti RAM dulu. Ini RAM dari mesin yang bengkok tadi. Kita akan pasangkan RAM ini ke RAM yang handphone yang mesin yang tadi kita gunakan sebagai pengganti. Ini kita coba pasangkan dan kita rapikan dulu kaki RAM-nya ini sambil kita cetak ulang ya teman-teman, dan nanti akan kita pasangkan ulang. Setelah setelah tadi saya rapikan, di sini saya ada sedikit kecurigaan ya. Jadi RAM-nya ini sedikit kembung, efek tadi saya bersihkan lemnya. Jadi mau tidak mau, karena khawatir juga, saya tidak akan pakai RAM itu ya. Nanti takutnya RAM-nya bermasalah. Saya pakai RAM dari handphone tadi ya, yang RAM bawaannya, RAM bawaan dari PCB pengganti. Jadi saya akan pakai RAM ini, nanti saya cetak ulang saja karena RAM tadi sudah ada sedikit kembung. Jadi mau tidak mau saya coba pakai maksimalkan dengan RAM dari mesin pengganti. Lanjut, di sini kita cetak ulang dan kita pastikan RAM-nya ini tidak ada kembung seperti tadi, dan kita rapikan. Lanjut kita cetak ulang dan kita akan pasang nantinya ya teman-teman.
setelah kaki di PCB-nya ini bersih lah, dan lem kita rapikan, lanjut kita pemasangan, dan RAM juga sudah saya cetak tadinya. Dan kita jangan lupa kita kasih plak ya, perhatikan tidak ada kotoran pada RAM-nya, baru kita pasang sambil kita presisikan posisinya, pastikan pas, lanjut kita blower. Untuk settingan blower kurang lebih sama dengan proses cetak pasang CPU tadi ya, 375 angin 60. Dan ini sudah mengering karena durasi video saya percepat tadinya, dan ini sudah menempel ya. Sambil nanti kita rapikan dulu, ini kita bersihkan sisa cairan plak dan kita lihat kondisinya apakah dia benar-benar menempel dengan sempurna atau tidak. Ini saya keringkan dulu ya menggunakan kipas, dan pastikan dia dingin juga. Nah, sebelum nanti kita tes. Dan ini kalau saya perhatikan di sini, ini sudah menempel semuanya, dan ini tidak ada kendala harusnya karena sudah sama ketinggiannya ya, dan dia sudah nempel semuanya. Ini saya perhatikan di pinggir-pinggirnya ini. Nah, CPU juga dan MMC juga sudah menempel. Tinggal kita akan lakukan pengetesan. Mudah-mudahan dengan cara kita cetak ulang RAM, kasus kita teratasi dan handphone hidup ya teman-teman. Sambil berdoa, di sini saya akan pasangkan dulu handphonenya, dan saya akan coba seperti tadi. Saya akan colok charger dan apakah ada tanda-tanda kehidupan atau tidak. Ya, karena tadi setelah kita cetak ulang CPU dan MMC itu tidak ada kehidupan, dan sempat saya coba colok PC itu terdeteksi ya, dan saya cek menggunakan PSU ampernya itu 0,2 ya, indikasi. Ini sudah keluar logo petir, alhamdulillah ya teman-teman. Ini sudah ada tanda-tanda kehidupan, dan baterainya ada 11%. Jadi 3,8 tadi yang kita ukur itu 11% baterainya. Coba kita hidupkan ya teman-teman. Oke, sambil kita tunggu handphone ini apakah ada kendala lainnya, nanti kita tinggal cek ya, kita tinggal kita pastikan apakah datanya aman. Kalau ada logo pengecasan seperti ini, harusnya datanya aman ya teman-teman. Jadi untuk kenapa tidak saya ganti RAM-nya sekalian, karena niatnya sih emang dari awal emang pasang RAM yang bawaan handphone yang bengkok tadi ya, karena kondisi sudah kembung juga. Akhirnya saya cetak ulang RAM dari PCB yang pengganti. Alhamdulillah ini muncul logo Realme. Tinggal kita tunggu proses booting apakah handphone minta di web data atau tidak. Harusnya tidak ya, harusnya tidak minta web data karena kita memindahkan MMC dan CPU. Intinya alhamdulillahnya di sini handphone sudah hidup dan ini sudah muncul logo Realme. Tinggal kita lihat apakah bisa masuk menu tanpa web data ya. Kalau kita perhatikan tidak ada minta web data, hanya saja bootingnya agak lama karena proses kita rebel CPU tadinya. Ini alhamdulillah ya teman-teman, ini sudah masuk ke menu dan handphone tidak terbypass datanya, dan ini datanya aman dan user bisa mengambil kembali datanya. Kasusnya down ya teman-teman. Coba saya pastikan di sini kondisi handphonenya, tipenya, dan teman-teman cek emailnya ya. Harusnya tidak ada kendala dengan email karena handphone tidak terreset ya teman-teman. Kalau handphone terreset itu biasanya minta ada kemungkinan emailnya bermasalah. Nah, kalau ini gamenya masih ada, masih utuh ya teman-teman, jadi masih utuh. Tinggal kita coba aplikasinya. Ini lengkap ya, aplikasinya lengkap dan nota ya teman-teman. Oke, jadi kurang lebih dengan cara kita ganti papan, kasus kita down, handphone normal, dan data user bisa terselamatkan. Jadi kurang lebih seperti itu kalau usernya mau data selamat ya teman-teman. Setelah seperti ini dia MMC dan CPU nya yang lama dari board pengganti. Ini tidak yang sudah rusak ya, tidak mau juga, jadi saya ambil PCB nya saja dan saya pindahkan ke handphone mesin yang ini. Akhirnya kasusnya down, handphone sudah hidup, sudah bisa kita pulangkan. Sebelum kita pasang, jangan lupa teman-teman kasih thermal pad untuk pendingin CPU nya di bagian MMC dan CPU, karena di sini serta RAM ya teman-teman. Karena di sini saya tidak sertakan karena saya hanya menyertakan prosesnya handphone sudah hidup dan kasus kita down, data user selamat ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Dan satu lagi ya, untuk kalau seandainya ada yang bertanya apakah bisa dari PCB lain, tidak bisa, wajib dari seri yang sama ya teman-teman. RAM apa nggak ngaruh, besar RAM dan itu juga tidak ngaruh, harusnya tidak ngaruh ya, tapi saya belum coba
karena saya selalu menggunakan RAM yang sama besar ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu dulu dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Di sini saya tidak ada maksud dalam menggurui ya, mana tahu teman-teman pemula dapat ilmu dari konten yang saya share. Jangan lupa teman-teman like videonya, bunyikan lonceng dan nantikan uploadan terbaru kami. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.